Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin memberikan beberapa tips kepada teman-teman yang ingin melakukan proses pengkinian data, terutama di bagian foto biometrik, karena memang di bagian ini teman-teman sekalian banyak yang gagal. Jadi simak terus videonya, jangan sampai di skip supaya teman-teman sekalian paham arahan-arahan dan tips yang saya berikan. Dimulai dari yang pertama, teman-teman sekalian. Kalau memang teman-teman ingin melakukan pengkinian data, usahakan device atau HP yang teman-teman miliki itu RAM-nya di atas 4 GB. Setidaknya 4 GB lah. Kalau memang di bawah itu, kadang-kadang untuk proses perekaman memang sulit ya untuk kita mengirimkan cepat untuk mengirimkan data ke pusat. Meskipun memang ada yang 2 GB itu berhasil, kan, tetapi kita di sini mencari perform terbaik untuk supaya proses verifikasi biometrik ini tidak gagal. Nah, itu yang pertama ya, dari device. Kemudian dari jaringan juga, usahakan teman-teman sekalian jaringan yang ada di daerahnya itu yang paling kuat apa? Jaringan di daerahnya, selulernya. Kalau memang pakai wifi kuat, pakailah wifi. Atau kalau memang jaringan di tempat kalian di salah satu providernya, misalkan Telkomsel, kuat, pakailah Telkomsel. Jadi pastikan dulu cek sinyalnya itu kuat. Seperti itu karena memang mempengaruhi untuk mengupload data dari kita ke pusat server yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian apalagi yang perlu kita siapkan? Kalau untuk device itu cukup ya, untuk sinyal dan RAM-nya itu yang dititik tekankan. Kemudian nanti teman-teman sekalian harus memperhatikan ruangan ya, lokasi. Kalaupun memang teman-teman sekalian berada di ruangan yang di dalam ruangan, itu pastikan harus terang seperti ini ya, di dalam ruangan tapi terang ya, terang ya. Kemudian kita bisa juga untuk melakukan verifikasi di dalam ruangan asal pencahayaannya itu kuat, seperti yang ada di mall kan di dalam ruangan ya, akan tetapi dia kuat cahayanya sehingga bisa untuk melakukan verifikasi. Atau minimarket seperti Alfamart, Indomart, itu juga bisa dilakukan untuk proses verifikasi karena memang wajah kita terlihat jelas. Jangan sampai kita di dalam ruangan kemudian cahayanya kurang, seperti itu. Nah, lebih baik lagi teman-teman sekalian silahkan di luar ruangan, karena cahaya yang alami di luar ruangan itu lebih bagus, dan sepengalaman saya itu banyak berhasilnya ketika kita melakukan verifikasi di luar ruangan. Jadi usahakan pencahayaan ini menjadi titik prioritas utama teman-teman. Kemudian apalagi untuk suasana atau di dalam ruangan ya, penempatannya silahkan di luar ruangan yang paling bagus. Cahayanya tentunya harus jelas ya. Kemudian gunakan background yang satu warna. Misalkan ini backgroundnya putih ya, putih. Nah, gunakan saat kita verifikasi seperti ini. Background yang dipakai pun di belakang harus satu warna. Jangan sampai rame ya, atau ada spanduk-spanduk. Itu malah khawatir kita proses perekaman itu terganggu oleh background yang ada di belakang kita. Jadi usahakan satu warna dan jangan menyamai dari baju atau kerudung yang kita pakai. Misalkan kita pakai kerudung hitam, kita pasti cari backgroundnya yang warna kontras dari itu, bisa putih atau bisa hijau. Jangan sampai kita misalkan kerudung hitam atau pakaian hitam, verifikasinya belakangnya hitam lagi atau gelap. Itu akan mengganggu dan kemungkinan untuk proses
verifikasi biometriknya akan terganggu. Seperti itu. Itu untuk penempatan background ya, background dan luar ruangan, istilahnya penempatan. Kemudian apalagi? Yang pertama, yang berikutnya, yaitu teman-teman usahakan jangan pakai aksesoris. Seperti apa? Ini aksesoris, ini dilepas ya. Kalau kita melakukan verifikasi, maka kita harus melepas daripada aksesoris seperti topi. Kalau kerudung nggak masalah ya. Kalau laki-laki itu topi, itu nggak boleh. Kemudian kacamata ini dilepas. Ini sesuatu yang nggak boleh ketika kita melakukan verifikasi biometrik ya. Itu harus dilepas. Meskipun kacamata minus itu dilepas. Jadi kita melakukan verifikasinya tanpa kacamata. Seperti itu ya. Kemudian usahakan posisi kita dalam keadaan berdiri tegap. Karena kalau orang berdiri ya tegap gitu ya, atau duduk tegap, itu lebih jelas biasanya kalau berdiri ya. Kalau duduk kadang-kadang miring kita memposisikannya, seperti itu. Itu beberapa tips dari saya. Kemudian untuk yang pakai aksesoris jaket atau dan lain sebagainya, itu juga dilepas saja. Kalau kita misalkan pakai sweater, ada baju dalamnya, itu dilepas ya. Kira-kira kita berpenampilan yang sejelas mungkin tanpa ada embel-embel atau ada aksesoris yang lainnya, seperti itu. Nah, silahkan kalau teman-teman yang lain punya tips atau punya pengalaman dalam verifikasi biometrik ini, bisa silahkan komen di bagian komen ya, di bawah ya, silahkan. Itu tips dari saya untuk menghadapi verifikasi biometrik. Semoga bisa membantu, bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.